Podcast Network Asia. Halo semuanya, buat para podcaster bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrics deh. Jadi, Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngeliat performa podcast kamu, nentuin berapa harga red card-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrics juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrics juga punya fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrics, masukkan kode referralnya melalui link yang ada di deskripsi ya. Bisnis yang bertahan lama dibangun di atas dedikasi atas kualitas yang tinggi. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Lego. Mayoritas orang mungkin boleh dibilang pernah melihat Lego. Namun di balik sebuah nama perusahaan mainan yang mendunia, ada keluarga tukang kayu sederhana yang punya mimpi besar. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kisah Lego dimulai di sebuah toko pertukangan kayu Denmark pada masa sebelum adanya listrik. Ole Kirk Christiansen lahir pada tahun 1981 di Denmark dan merupakan tukang kayu yang handal. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Walaupun lahir di kota kecil, Ole punya mimpi dan ambisi yang besar. Pada tahun 1916, dia berhasil membuka tokonya sendiri yang memproduksi custom furniture. Usaha ini mampu menghidupi Ole dan istri beserta keempat anaknya. Namun semua berubah pada awal tahun 1930-an. Saat itu, Eropa mengalami krisis ekonomi. Hampir semua industri terdampak, begitu juga dengan Ole. Permintaan untuk konstruksi rumah dan custom furniture menurun drastis akibat kondisi ekonomi yang sulit. Tantangan hidupnya tidak berhenti sampai di situ. Hidupnya semakin berat ketika istri tercintanya meninggal dunia. Ole harus bekerja keras sekaligus membesarkan keempat putranya. Kondisi ini membuat arah bisnisnya berubah. Ole mulai fokus buat barang fungsional dari kayu, misalnya tangga, papan setrika, hingga bangku untuk memerah susu sapi. Namun tetap saja, bisnisnya sulit berkembang. Ole pun mencoba ide lain. Kali ini, dia mencoba untuk membuat mainan kayu dengan kualitas tinggi. Ide dan produknya sangat bagus, cuma Ole sulit menemukan pasar untuk menjual mainannya. Putranya lalu membantu di toko dan usahanya perlahan mulai meningkat. Mainan kayu yang dibuat Ole mulai dikenal karena memiliki kualitas yang tinggi. Hingga suatu hari, ada seorang pemilik toko grosir mainan datang dari kota untuk menawarkan kerjasama bisnis. Orang itu sangat kagum atas hasil karya dari Ole dan memesan mainan kayu dalam jumlah banyak untuk persiapan kado Natal. Dia pun sangat senang dan mulai bekerja keras untuk memenuhi pesanan tersebut. Saat mereka sibuk bekerja, tiba-tiba saja Ole mendapat berita buruk. Pemilik toko grosir itu bangkrut dan dia tidak bisa membayar Ole atas semua mainan yang sudah dipesan. Ole pun tidak menyerah, dia lalu keliling kota untuk menawarkan mainannya kepada para pemilik toko. Beruntungnya, semua mainannya habis terjual, walaupun Ole hanya mendapat sedikit uang. Pada tahun 1934, bisnisnya mulai bangkit seiring pertumbuhan ekonomi. Ole pun mulai berpikir nama bagi perusahaannya. Hingga akhirnya, muncul kata Lego, yang berasal dari dua kata Denmark, like dan god, yang diterjemahkan menjadi bermain dengan baik, dan dalam bahasa Latin diterjemahkan berarti saya menyatukannya. Nama Lego ternyata diterima dengan baik. Ada cerita menarik soal Lego. Jadi, Lego punya moto, only the best is good enough. Artinya, hanya yang terbaik itu cukup baik. Ini merupakan komitmen yang dibangun oleh Ole sebagai nilai utama dari bisnisnya. Saat awal Lego berdiri, produk yang paling terkenal adalah bebek kayu yang dibuat dengan standar tertinggi, berasal dari kayu berkualitas dengan 3 lapis pernis. Suatu hari, putranya datang ke Ole dan bilang kalau dirinya menghemat uang perusahaan. Ayahnya bingung dan lalu bertanya apa yang putranya lakukan. Dia pun menjawab kalau dia hanya memberikan lapisan pernis 2 kali pada mainan bebek kayu, padahal standarnya adalah 3 kali. Hal ini lalu membuat ayahnya marah.
Ole lalu minta putranya untuk mengambil lagi mainan kayu dari stasiun, bongkar ulang, dan berikan satu kali lagi lapisan pernis. Ini merupakan pelajaran bagi anaknya tentang apa artinya sebuah kualitas. Moto ini masih terus digunakan di Lego sebagai pengingat kepada seluruh karyawan betapa pentingnya sebuah kualitas terbaik. Perang Dunia Kedua tidak menghentikan bisnis Lego. Pada 2 tahun pertama saat perang, Lego mampu membukukan kenaikan penjualan hingga 2 kali lipat. Namun sayangnya pada tahun 1942, pabrik Lego ludes terbakar. Kejadian ini sangat mengoyak hati Ole dan hampir membuatnya putus asa. Beruntungnya, keluarga dan karyawannya merupakan alasan Ole untuk memulai kembali. Dia menerima sejumlah tawaran untuk membangun pabrik di tempat lain, tapi akhirnya memutuskan untuk tetap di kota kelahirannya, sehingga masih bisa memperkerjakan 15 karyawannya. Dengan bantuan pinjaman bank dan dukungan keluarga dan karyawan, pabrik khusus mainan pertama dibangun di lokasi pabrik pengerjaan kayu tua. Bisnisnya terus berkembang hingga pada tahun berikutnya, perusahaan mempekerjakan 40 orang. Pada tahun 1946, Ole mengunjungi sebuah pameran mesin terbaru. Di sana, dia melihat mesin cetakan plastik. Ole sangat terkesima dengan mesin tersebut, lalu membelinya walaupun harganya mahal. Dia lalu melakukan produksi mainan dalam bentuk plastik. Hingga pada tahun 1949, Lego mulai meluncurkan set bangunan pertamanya, yaitu bata pengikat otomatis. Meskipun produknya sukses, namun ini bukan mainan plastik terlaris Lego. Hingga akhirnya, penjualan meningkat pesat saat Lego mengeluarkan traktor Ferguson pada tahun 1951. Dia punya mimpi kalau mainannya tidak hanya menjadi hadiah Natal, tapi harus bisa dimainkan sepanjang tahun. Pada tahun 1954, Gottfried yang merupakan penerus dari bisnis keluarga Lego sedang melakukan perjalanan bisnis ke Inggris. Saat itu, dia sedang berbicara dengan salah satu manajer dari pusat pembelanjaan. Mereka sedang berdiskusi tentang potensi bisnis mainan. Menurut manajer tersebut, bisnis mainan tidak punya sistem, dan itulah yang membuat bisnis itu sulit berkembang. Kalimat ini sangat membekas dalam benak Gottfried. Selama ini, anak-anak hanya diberikan mainan yang sudah ada solusinya. Lego perlu menawarkan hal berbeda yang dapat mendorong imajinasi dan kreativitas mereka. Inilah yang mendorong Lego menciptakan Lego System. Sebagai informasi, Lego System adalah cara Lego memastikan kalau batu bata mainan yang dibeli bertahun-tahun yang lalu masih cocok dengan batu bata mainan yang dibeli di masa depan. Lego juga mendorong anak-anak untuk bebas bereksperimen dalam bermain Lego. Misalnya, anak-anak kini bisa membuat kota dari batu bata mainan Lego. Ini merupakan terobosan pada masa itu. Sistem ini sangat populer hingga Lego berhasil ekspor ke Swedia, Jerman, hingga Amerika Serikat. Masalah muncul ketika anak-anak tidak hanya membuat rumah dari batu bata mainan Lego, tapi mereka juga membuat tower yang tinggi dan sebagainya. Batu bata Lego punya masalah yang mudah terlepas apabila dipindahkan ke tempat lain. Inilah yang mendorong Lego untuk terus berinovasi dan berhasil menciptakan teknologi batu bata mainan yang bisa merekat sempurna satu sama lain. Penemuan ini lalu dipatenkan pada tahun 1958 dan menjadi fondasi dari mainan Lego yang kita kenal sekarang. Kesuksesan Lego lalu menarik perhatian banyak orang. Mereka mulai berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk mengunjungi kantor pusat Lego di Billund. Agenda utamanya yaitu melihat langsung pabrik Lego, pameran mainan Lego yang sudah jadi, dan sebagainya. Pada pertengahan tahun 1960-an, ada sekitar 20.000 orang mengunjungi pabrik Lego setiap tahunnya. Kondisi ini membuat Gottfried punya ide brilian. Bagaimana bila menggunakan kereta untuk berkeliling dan melihat langsung pameran mainan Lego dari luar ruangan? Inilah yang membuat Lego akhirnya menciptakan Legoland. Pada tahun pertama, jumlah pengunjungnya membludak hingga mencapai 625.000 orang. Padahal target awalnya hanya setengahnya. Saat ini, Lego Group adalah salah satu produsen mainan terbesar di dunia, dengan lebih dari 18.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia. Kualitas terbaik menjadi salah satu alasan perusahaan bisa bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.